Adik-adik, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, seorang hamba yang beriman jika ia hendak meninggalkan dunia menuju kampung akhirat, para malaikat turun dari langit dengan wajah putih bersinar laksana matahari. Mereka membawa kain kafan dari kafan-kafan surga dan berbagai wewangian juga dari wewangian surga. Kemudian, mereka berhenti, mengambil jarak sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut datang kepadanya sampai ia duduk di samping kepala mukmin itu. Malaikat berkata, "Wahai jiwa yang suci, kembalilah pada makfirah dan keridaan Allah." Maka, jiwa mukmin itu keluar dari jasad, seperti mengalirnya tetesan air dari bejana. Saat malaikat maut mencabutnya, ia tidak membiarkan nyawa orang itu walau sekejap mata, melainkan para malaikat meletakkan nyawanya di kain kafan dan wewangian yang mereka bawa. Maka, keluarlah aroma semerbak wangi kasturi yang ada di muka bumi. Kemudian, para malaikat membawanya naik ke langit. Setiap kali melewati sekelompok malaikat, mereka bertanya, "Aroma wangi siapakah ini?" Malaikat yang membawanya menjawab, "Fulan bin Fulan." Mereka menyebutnya dengan nama terbaik yang diberikan kepadanya di dunia. Hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian, mereka minta dibukakan pintu langit itu. Maka dibukakanlah pintu langit dunia untuk roh mukmin tersebut. Kemudian, para malaikat mukorobin penjaga setiap langit mengantarkannya hingga sampai di langit ketujuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku di Iliyin dan kembalikanlah ia ke tanah sebagaimana aku ciptakan manusia darinya. Kepadanya mereka kukembalikan dan darinya aku bangkitkan mereka pada saat yang lain." Rohnya kemudian dikembalikan ke jasadnya. Tidak lama kemudian, dua malaikat mendatangi dan mendudukkannya. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat. Ia menjawab, "Tuhanku Allah." Malaikat bertanya lagi, "Siapakah nabimu?" Ia menjawab, "Dia adalah Rasulullah." Malaikat bertanya, "Apa yang dia ajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Ia mengajarkan agar aku membaca kitab Allah. Maka aku pun mengimani kitab tersebut." Kemudian, terdengar suara dari langit, "Sungguh benar hambaku." Maka bentangkanlah permadani dari surga dan bukakan pintu untuknya menuju surga. Maka seketika itu, aroma dan wewangian surga berhambur menyelimutinya dan kuburannya pun dibentangkan seluas mata memandang. Kemudian, datanglah seorang yang berwajah tampan, berpakaian indah, dan berbau wangi. Orang itu berkata, "Bergembiralah dengan orang yang membuatmu gembira. Hari ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Si mukmin bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu di mataku adalah wajah yang mendatangkan kebaikan." Orang itu berkata, "Aku adalah amal perbuatan baikmu." Si mukmin berkata, "Ya Tuhan, datangkan kiamat agar hamba bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan harta bendaku." Rasulullah melanjutkan, seorang hamba yang kafir jika ia akan meninggal dunia menuju alam akhirat, para malaikat turun dari langit dengan wajah hitam. Mereka membawa kain yang kasar, lalu berhenti, mengambil jarak dengan orang itu sejauh pandangan mata. Kemudian, datanglah malaikat maut di sebelah atas kepalanya. Malaikat maut berkata, "Wahai jiwa yang jahat, keluarlah engkau menuju laknat dan murka Allah." Maka, ia merobek-robek badannya dan mencabut nyawanya laksana besi penusuk daging sate dicabut dari kain wol yang basah. Saat malaikat maut mencabutnya, ia tidak membiarkan nyawa orang itu di tangannya walau hanya sekejap mata, melainkan para malaikat yang lain meletakkannya dalam kain kasar yang mereka bawa. Roh kafir itu mengeluarkan bau busuk bangkai yang ada di muka bumi. Kemudian para malaikat membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat penjaga langit, mereka, penjaga langit, berkata, "Bau busuk siapa ini?" Maka dijawab, "Fulan bin Fulan." Mereka menyebutnya dengan sebutan nama yang paling buruk yang pernah diberikan kepadanya di dunia. Rasulullah melanjutkan, kemudian, Allah berfirman, "Tulislah catatan amalnya di alam Sijjin, di bumi yang paling rendah." Kemudian, roh si kafir dilemparkan dengan sekali lemparan. Barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj, Surat 22, ayat 31. Kemudian, roh orang kafir itu dikembalikan ke jasadnya. Setelah itu, datanglah dua malaikat menemuinya. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Si kafir menjawab, "Hah, aku tidak tahu." Kedua malaikat bertanya, "Apa agamamu?" Si kafir menjawab, "Hah, aku tidak tahu." Kedua malaikat bertanya lagi,
"Siapa orang yang telah diutus kepadamu?" Si kafir menjawab, "Hah, aku tidak tahu." Maka, terdengar suara dari langit bahwa orang itu telah berdusta. Kemudian, dibentangkanlah jalan ke neraka dan dibukakan pintu masuk ke dalamnya, dan keluarlah panas dan racun neraka itu. Orang itu diimpit liang kuburnya hingga remuk redam tulang-tulang rusuknya. Kemudian, datanglah kepadanya seorang berwajah buruk, berpakaian jelek, dan berbau busuk. Orang itu berkata, "Bergembiralah kamu dengan sesuatu yang membuatmu buruk. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Si kafir bertanya, "Siapakah kamu?" "Wajahmu, wajah yang mendatangkan keburukan." Orang itu menjawab, "Aku adalah amal perbuatanmu yang jahat." Si kafir berkata, "Ya Tuhan, janganlah Engkau datangkan kiamat. Adik-adik, hidup ini hanya sekali dan tidak tahu kita kapan berakhirnya bagi tiap-tiap orang. Sesuai nasihat Rasulullah tercinta, isilah hari-hari kalian dengan perbuatan baik agar saat kita wafat nanti, Allah dan para penghuni langit ridha dan tersenyum kepada kita. Wallahu a'lam bishawab."